30 tahun tong lalaworas ya. Mama sampai naik-naik itu ke tangga itu. Dia pengen ini, mama nggak bisa. Bilang aja, maaf ibu nggak bisa kayak gitu mah gitu aja. Bilang gitu nggak bisa, gitu. Jangan bisa tapi enggak gitu. Coba bilangin. 60 tahun masih belajar. Ya masih kepala 3, kepala 4 udah iya aja. Ya. Gen Z, kumaha Gen Z? Tetapi bisa Bu harganya segini. Aduh, ternyata ada mau tak jangar gitu. Kadang-kadang udah gitu teh hilang aja. Ya salah saya apa gitu. Salah kata gitu ya. Kalau sopan. Kunci sukses bertahan lama itu apa mah? Ada. Oh itu dipakai yang itu, nggak boleh begitu. Pas saya. Nggak mau atuh dah kan dulu. Nah dulu pisan waktu tahun berapa ya? Sebelum tahun 2000 lah, 9. Oke, balik lagi di Balik Akad. Sudah lama nggak ngupload video, jadi kemarin lagi banyak urusan soalnya. Gitu. Sekarang sama ini beliau itu orang tua saya gitu, yang terjun di dunia wedding berkat beliau gitu. Ini Mama Teni, disebutnya Mama Dior ya. Ibu Dior, Mama Dior gitu kan. Jadi mulainya tuh jadi pas saya waktu SD sering ke Pasar Baru, nah ini dengan beliau ini gitu. Apa kabar mah? Baik, alhamdulillah. Ya. Silahkan kalau mau perkenalan diri itu ya. Perkenalkan, tarik. saya Ibu Dior atau Mama Dior gitu ya. Bertempat tinggal di perumahan Surya Cigadung di Blok H, atau sekarang mah di Ruko nomor 4 di Subang. Alhamdulillah sampai sekarang masih. Insya Allah. Itu mulainya kapan mah? Kalau dimulainya ya waktu pertama kursus sekolah tuh dari tahun 90-an lah, 91 gitu, 92 gitu. Cuman terjun di dunia wedding dan dekorasi itu sekitar tahun 95. Kalau untuk pertama kali mah itu yang salon-salon lah gitulah, urusan muka atau rambut kayak gitu. Tapi untuk urusan khusus wedding tahun 1995. Tuh 95 berarti sekarang 2025 30 tahun. Iya, kurang lebih segitu. 30 tahun tong lalaworas ya. Gitu. Terus ya dari mulai weddingan tuh dari tahun 95 itu pertama tuh ini saudara dulu ya adik itu. Saudara dulu adik tapi langsung di gedung. Enggak kecil-kecil gitu. Langsung di gedung karena senangnya sih. Senang kenapa? Senangnya waktu kecil ibu tuh senang lihat orang yang pengantin gitu, lihat weddingan gitu, senang sekali. Terus ini apa namanya? Terus waktu nikah itu dulu ibu agak kurang sereg lah. Jadi ada seperti perkataan, bukan cita-cita, seperti perkataan aja. Nanti mah adik-adik saya sama saya. Alhamdulillah ternyata adik saya itu yang nomor 4 sama saya gitu, di dekorasinya, weddingannya diatur sama saya gitu, diatur sama mama gitu. Jadi yang kurang-kurang dulu teh sekarang diperbaiki. Nah dari situ mulailah ke yang lain gitu. Ke teman atau kenalan, udah mulai mau gitu, mau di rias, mau di dekor gitu, di rumah, di gedung. Ya seringnya sih kalau di Subang kota kan ada gedung ya, banyak gedung juga gitu. Tapi di rumah juga banyak gitu. Nah dari situ mulanya itu ini riasan tuh seperti ini. Kalau ujian mah ada pakemnya, misalnya di shadow itu harus hijau gitu ya, hijau ini. Tapi waktu itu
nggak tahu ya, hati ini merasa dah bukan ujian ini, jadi Cuek senang, kayaknya. cuek we, jadi gimana perasaan mama aja gitu. Mama mendingan digini aja, kayak yang kalau zaman dulu mah make up Brida gitu ya. Nah dari situ mereka suka. Kak, enggak ya, enggak pakem, kecuali kalau lagi ujian mungkin ya pakemnya harus ini gitu. Tapi karena komersil ya ini aja, imajinasi mama kayak gimana ditapalkan diterapkan gitu. Jadi mereka tuh seneng, mereka mengetahui oh ini riasan Ibu Dior. Berarti zaman dulu tuh berarti orang-orang pakem ini mah apa modifikasi kan ya gitu. modifikasi kalau zaman aja nama gitu. Nah dari situ mereka seneng. Nah kalau dulu itu ya pertama ini tuh kan make upnya ya, riasannya ya. Kalau dekorasi mungkin pendampingnya. Justru kalau sekarang kebalik kayaknya. Balik. Banyaknya senangnya dekorasi. Dekorasi. Nah dari situ, tapi dekorasi waktu itu ada nggak seheboh sekarang ya, nggak serumit sekarang. Kalau dulu mah misalnya nih gebyok, dulu gebyok gitu ya. Jadi kita nempelin di gebyok tuh satu ini terus kamar pengantin aja gitu. Udah seneng mereka, ya. udah biasa gitu. Nah, mama seneng bunga lain dari yang lain gitu. Seneng. Jadi walaupun harganya biasa-biasa aja, tapi sama mama itu dibanyakin bunga karena mama senang bunga gitu ya. Banyak bunga di sini, bunganya bertambah 3, mama mah 5 di sini juga, tuh di jalan juga gitu. Jadi banyak bunga weh. Jadi mereka tuh senang, selain riasannya, mungkin mereka senang bunganya, banyak yang bilang ibu berani di bunga gitu. Jadi mereka senang gitu. Nah seiring waktu kan gebyok terus apalagi. Nah kesininya itu mulai etnik gitulah. Dulu mah disebut etnik. Sama almarhum itu tuh bapaknya Siti Ata siapa ya? Eta Puri ya. Nah, Puri itu. Bu etnik. Gimana sih? Oh kayak ada kelocoran cai gitu ya. Terus ada taman-taman gimana gitu. Ya udah kan mama tuh haroream ya beli gitu, ya udah mulainya kayak gitu. Itu tahun berapa tuh? Tahun berapa ya, tahun 2000-an gitu kalau nggak 2000 salah. awal berarti. Ya 2000-an gitu, 2000-an gitu. Nah mulai dari tetangga pakai itu, ya, mereka senang pakai Hikmat, Pak Hikmat namanya, almarhum Pak Hikmat. Nah itu barengan sama dia gitu. Terus ya seiring waktu Pak Hikmat sibuk, tapi mama oge kayak gini mama bisa gitu ya, nggak tahu lah pokoknya seneng gitu ya akhirnya sama si papa, ayolah orang bikin kayak gitu, bisa kayak gitu mah barangkali gitu. Terus saya ngemodal lagi, biasalah ngemodal lagi beli ini beli itu, ya akhirnya kita punya sendiri. Itu sendiri itu gitu sampai sekarang punya sendiri. Tapi tetap kolaborasi sama pegawai. Kan kalau masalah pegawai itu emang ada rumit. Pegawai. Oke. Pegawai itu agak rumit. Kalau misalnya ya vendor-vendor lain juga, teman-teman vendor lagi gitu emang harus jeli ke pegawai itu, manajemen pegawai itu ada riweuh gitu. Kadang-kadang dia misalnya nggak bisa, ada halangan atau misalnya pindah atau misalnya berhenti gitu. Nah kita harus berpikir keras gitu, kayak gini masa sih nggak bisa. Ya udah, misalnya dulu mah zaman pelangi nih, atasnya pelangi pelangi teh ya geningan, nah gitu ya. Kan yang ahlinya teh nggak ada nih misalnya teh. Aduh gimana nih, nah udahlah ada 1 orang 2 orang pegawai yang baru, mama didik, mama sampai naik itu ke tangga itu, caranya begini gitu. Terus saya mama teh liatin, akhirnya mereka bisa, mereka bisa. Jadi selalu mendidik gitu, ini gitu. Ya alhamdulillah sih, jadi nggak begitu panik lah kalau misalnya ini nggak bisa, didik lagi yang ini gitu. Terus ini nggak bisa lagi gitu aja. Jadi kitanya jangan terpaku sama harus monoton, orang lain.
tidak bergantung dengan orang lain banget gitu, harus gitu. bisa Jadi harus berpikir pintar-pintarnya pintar-pintar. kita gitu. Nah itu kalau dekorasi, kalau riasan mah alhamdulillah punya asisten tuh baik-baik semua lah. Jadi Barata sampai sekarang itu ada Teh Ice, Teh Nena, Teh Ani, Teh Muno, itu dari dulu begitu. Itu aja. Orang-orang yang di sekeliling mama gitu. Itu yang utama ya. Senang, alhamdulillah ya setia ya sampai sekarang masih bersama-sama. Tapi kalau misalnya kurang ya ada lagi yang lain ya itu mah cabutan lah. Cabutan kalau misalnya butuh banyak gitu. Tapi kalau yang tetap mah itu alhamdulillah baik-baik gitu. Alhamdulillah berarti ya. Alhamdulillah berarti. Pernah ada yang bukan pernah mungkin ya, rewel entah dari pengantin entah dari vendor, ininya kurang ini, ininya kurang itu gitu. Oh iya, ada aja. Ada ya kalau misalnya yang lucu lah, lucu. Lucu mah gini ya, pernah dulu gitu ya, pernah sekali gini nih. Ini didangdani nih. Maaf ya. Ininya teh bibirna teh kayak mama gini gede gitu ya. Kan dulu mah nggak musim ya gede gini teh gitu ya, gede itu. So mama teh terus disesuaikan jadi nggak terlalu gede gitu ya. Gede giniin jadi manis lah gitu. Nah udah gitu teh ya Bu, ini mah saya nggak mau begini gitu. Maunya bagaimana Neng? Biasa saya mah sopul aja sama saya aja Ibu. Oh iya mangga. Terus dia sendiri gitu. Taunya teh beneran kegedean. Bu nggak mau gini kayak tadi aja. Atau balik deui atau dirias deui gitu ya. Balikan deui tapi terus kita ngomong naon gitu. Enggak. Jadi pokoknya nggak boleh. Pokoknya apa yang kita bisa kita ladenin gitu. Kita jalankan, kita pelaksanakan kemauan dia. Kecuali kalau misalnya dia pengen ini, mama nggak bisa, bilang aja maaf ibu nggak bisa kayak gitu mah gitu aja. Bilang gitu nggak bisa, gitu. Jangan bisa tapi enggak gitu. Iya kalau bisa nggak bisa ya nggak bisa gitu ya. Nanti kalau misalnya sebut bisa harus nggak bisa gimana ya kan malu juga. Adik itu mah kan kalau selama kita bisa, ini misalnya sanggonya pengen digimanain, bisa nih oke bisa nih. Kalau misalnya digimanain gitu ya kalau nggak bisa ya udah bilang nggak bisa gitu aja. Jadi nggak repot, nggak ngebohong. Terus kita janji misalnya jam 4, kita sebelum jam 4 harus udah ada di sana. Tuh jam 4 berarti tank tuh udah nyampe. Ya. Gitu. Jam 3. Coba bilangin. Ya gini, kalau misalnya nih akadnya jam berapa ya? Kalau misalnya akadnya jam 9, kita mulainya jam 4 itu masih bisa ya gitu. Tapi mulai ngerias nih, berarti kan sebelum jam 4 harus ada di sana. Kalau misalnya jam 8, mundur lagi berarti jam 3 gitu. Seperti itu. Jadi bahkan ada juga kita janjian jam 3 udah mau ngerias gitu ya, tapi pas ke sana belum pada bangun gitu. Masuk, ya gimana ya? Masuk kayak alasan gitu kan. Iya kita dua lokasi. Iya kita 2 lokasi. Iya kita 3 lokasi jadi mundur gitu. Jadi diburu-buru dan gitu. Itu kalau itu mah harusnya bagi-bagi waktu, diusahakan ya jangan terlalu banyak ngambilnya jobnya gitu. Kalau misalnya 2 lah atau 3 mungkin bisa ya gitu, bisa. Jadi tapi janjian dulu, Neng mau enggak dirias jam sekian, Neng mau enggak dirias jam sekian gitu. Jadi iya. Padahal mereka pada nunggu, jadi kita kan jadi telat, malu gitu ya kalau gitu. Berarti kita harus janjian dulu jam sekian gitu. Paling banyak sehari seberapa sih? Dulu sih pernah 4 juga, tapi ini akadnya sore gitu. Jadi kan nyalse gitu ya, akadnya sore. Jadi bisa ngambil 4. Tapi kalau kebanyakan mah 2 sih, 2. Kalau 3 teh ada deg-degan gitu. Ada juga sih 3, beberapa kali 3 gitu. Ada nu sehari 6 ge. Enggak mau itu mah. Sehari 6, sehari 4 gitu. Dari 1 bulan ada 40 tanggalan ada gitu. Atau mungkin ya mereka mungkin lebih profesional atau bisa ngaturnya itu ya masing-masing lah. Kalau mama mah aduh nantinya makannya bingung, makan tuh di kuntung-kuntung makan di mobil bering sedikitnya geningan jadi nanti sakit gitu. Kan memeh opname mah kan terus gitu. Ya gimana ininya aja ya, mungkin
Ada yang mau sama asisten kan gitu, bisa dibagi-bagi sih. Ya, Ada aja tergantung triknya, cuman tergantung kitanya siap nggak gitu. tergantung Gitu. deal-dealan lah. Tergantung deal-dealan gitu aja. Oke. Gitu. Bedana nikahan kan berarti kan 30 tahun. Nah, 30 tahun berarti zaman awal 10 tahun ke apa? Dari 1 tahun ke 10 tahun, terus 11 tahun ke 20 tahun, terus 21 tahun ke 30 tahun. Itu masing-masing dekade itu beda-bedanya kayak gimana sih? nah. Kan nggak ada banyak yang nggak tahu gitu. Kalau di apa di make up ya. Ya Nah, make up mau dekor ya, serah. ya kalau di make up nih, kalau dulu mah kan pengantin teh nggak banyak request gitu ya, gimana kita aja gitu, tapi kita juga nggak sembarangan nanti begini kayak begini nah gitu. Nah terus kesini sininya mungkin mereka udah pada tahu, Bu pengen kayak gini gitu. Nah gitu. Makin ke sini mereka yang menentukan bukan ibu bapaknya lagi tapi pengantin pengen model begini, model biasanya lipstiknya ada yang di ombre, terus alisnya halis serat kan sekarang begitu. Jadi masing-masing bahkan blush on sampai sekarang ini ada yang blush on panas dingin lah, ada blush on ini gitu. Jadi ya gitu ya. Gimana banyak sih sekarang mah, banyak macamnya, banyak apa ya, banyak modelnya gitu, banyak modelnya. Tapi ya seiring zaman kita harus di upgrade lagi ya pengetahuan kita teh gitu. Upgrade skill, upgrade skill gitu. Jadi misalnya mama apa namanya belajar lagi di muak-muak yang terkenal gitulah, misalnya berarti umur ada Anpasuha, ada anak berarti itu apa? Udah senior pun masih belajar berarti. Belajar terakhir mama kemarin teh usia 60 tahun masih belajar. Mau 60 waktu 59. Ya masih kepala 3, kepala 4 udah iya aja. Ya, belajar seperti itu. Karena penasaran kan masa makin sini anak-anak teh atau lagi Gen Z kayak Gen Z ya. Nanti ada. Oh ya pokoknya gitulah, pokoknya harus di-upgrade aja, harus di-upgrade pengetahuan kita, terus kemauan anak-anaknya seperti apa gitu. Kalau dekorasi, dekorasi ini lebih seru lagi. Kalau dekorasi itu dari dulu cuman gebyo gitu ya, kayak gitu doang. Terus kesininya ada etnik, terus ada lagi kesininya lagi sampai sekarang teh bunga teh ada macam-macam. Sekarang dulu mah kan bunga plastik, sekarang mah artifisial. Padahal sama-sama kene. Sama-sama kene eta kene. Nah terus nanti begini, si zaman dulu mah bunga plastik teh butut gitu ya. Bagusan keras, bagusan kene bunga asli gitu. Nah sekarang justru bagusan bunga artifisial itu tapi mehong teh gitu ya, mahal gitu. Jadi ya tapi mau nggak mau kita ya harus punya gitu. Ya. Bunga kayak gitu, tapi sejauh ini kita masih di mix lah ya, tepuguh lah bunga artifisial doang gitu ya, jadi harus ada bunga aslinya gitu ya, jadi dicampur ya, dicampur gitu, dicampur ada artifisial, ada bunga hidup tuh pasti ada lah gitu kalau di dekorasi. Nah sekarang makan dekorasi teh keluar gitu ya, bukan pelaminan doang, ada pelaminan, ada tengahnya, ada galeri foto, ada di depan ya, gate-nya gitu ya. 2000 berapa itu 2000 berapa 2010-an ya mulai gitu tuh. 2010-an mulai ada macam-macam. Kalau zaman dulu kan cuma pelaminan tok sama kamar pengantin. Iya, kamar pengantin enggak, sekarang mah enggak pakai kamar pengantin, jarang pakai gitu. Jadi diganti mungkin selain pelaminan teh itu teh galeri foto. Galeri foto prewed. Galeri foto. Terus akadnya juga sekarang makan pakai lagi ini gazebo gitu. Pakai lagi lantai kaca, pakai lagi di depan gate-nya teh ada lagi ke depannya gitu. Jadi penuh. penuh teh tapi yang halamannya sedang lah. Ya memadai gitu. Kalau seandainya ada sih ya
Bu, pokoknya berapa aja saya mau, pengen kayak gini, tapi tempatnya kecilnya bingung gitunya kan. Kalau mungkin kalau yang agak-agak curang gitu mah ya udah bisa. Padahal mah nggak memungkinkan kan, tempatnya kecil Nah gitu. itu hindari dulu vendor yang ya bisa, tapi pas hari H-nya itu nggak ada, ini nggak ada, kan repot gitu. Padahal ada pun kayak begitu gitu, bukan paket dari kita, tiba-tiba nyalahin kita juga ada kayak gitu juga gitu. Iya, Makanya ada. komunikasi dengan baik itulah, makanya sebelum H-seminggu teh meeting dulu kali ya. Kayak Ya gitu. harusnya seperti itu, harusnya meeting vendor lah. Kalau zaman sekarang kalau ada WO mah ya, itu kan meeting vendor. Jadi bisa komunikasi gitu. Kalau ujuk-ujuk jelek, wah jadi aduh kadang-kadang suka nggak nyambung gitu. Suka nyambung, tiba-tiba ya kumaha jadi bingung gitu. Gitu. Nah, terus Gen Z, kumaha Gen Z? Boomers ini Boomers. Boomers, milenial, Gen Z. Saya milenial. Boomers. Gimana? Ya, kalau Gen Z ya, kalau Gen Z mah harus sabar. Menghadapi Gen Z. Menghadapinya sabar gitu. Karena kalau Gen Z mah orangnya teh kreatif gitu ya. Beneran, kreatif orangnya teh ya. Jadi telak untuk Sunda nama gitu ya. Pengen begini. Bahkan ya itu untuk pelaminan aja, Bu, bunganya pengen yang ini, warnanya begini, gitu. Warnanya begini, kursinya begini, terus bentuknya begini. Pokoknya lo jelasnya mas, kita mah harus sabar, iya aja, iya. Terus iya tuh jangan sembarang iya tuh dengan catatan, oh berarti kita harus mempersiapkan seperti ini gitu. Jangan iya aku mangkewe, nggak boleh seperti itu. Tetap walaupun anak-anak Gen Z gitu ya, tetap karena itu klien, kita jual jasa ya, kita harus melayani mereka, kemauannya apa, tapi komunikasi dulu, Bu bisa enggak ini, ya itu tadi balik lagi, kalau bisa, kalau enggak gitu. Iya. Gitu, jadi jelas gitu, jelas. Ya emang harus agak sabar. Harus sabar gitu. Untuk yang bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah 40 ke atas yang berhadapan dengan Gen Z ya sabar. Memang zamannya udah berubah, jadi kita harus adaptasi juga gitu. Jadi nggak kayak kemarin lah gitu. Kalau milenial nikah masih oke lah, ikut aja gitu. Dibantu sama orang tua kita, komunikasinya sama orang tua. Kalau zaman kemarin dulu gitu ya, orang tua. Sekarang enggak, anak-anak. Kita berhadapan dengan anak-anak pengantinnya gitu. Karena dulu tuh kalau zaman orang milenial tuh serah, yang penting gue mau kawin lah gitu. Serah, gue mau kawin ya pokoknya gitu. Kalau dulu mah gitu. Kalau Gen Z, kalau yang zaman sekarang, iya gue mau nikah, tapi nah itu. Jadi ngomongnya tuh begini ke mamahnya teh, ke mamahnya, ke papahnya gitu. Kan aku mah yang mau nikahnya, jadi gimana aku dong? Gitu. Ya memang gitu, betul. Emang betul sih, gitu. Jadi mamah-mamahnya tuh karena sayang sama anak, ya pasti semua lah sayang sama anak. Ya udah sok gimana kamu aja gitu. Jadi kita nih sebagai vendor itu apa maunya anak-anak kita laksanakan aja. Kalau bisa laksanakan, kalau enggak gitu aja. Sebenarnya bukan mau iniin Gen Z, tapi ya buat umuran 40-50 sekian, ya itu keadaannya sekarang gitu. Jadi harus emang adaptasi dengan zaman seperti itu. Mau nggak mau, suka tidak suka, memang seperti itu. Kalau waktu tahun 2010-an itu masih milenial, kayak tadi itu, terserah pah mah, yang penting gue mau kawin, atur aja nih duitnya, sok gue mau kawin aja, gue sibuk, nah gitu. Dulu begitu. Atau sekarang sibuk tapi enggak kali ya? Atau kalau sekarang mah ya seperti itu kebanyakan, makanya saya didampingi anak saya yang satu lagi itu Diki ya, itu adminnya Dior Decoration itu ya, Dior Decoration, adminnya itu anak saya, supaya rada nyambung lah. Kalau misalnya anak-anak sekarang nih mungkin segan sama ibu-ibu kali ya, atau mendingan ke ini aja, lebih leluasa mungkin ke anak-anak lagi gitu.
ke yang lebih muda maksudnya gitu. Jadi mereka senang gitu mau gimana-gimana. Nah, nanti mungkin anak saya teh berdiskusi dengan saya, berdiskusi dengan bapaknya, karena kan di sini dalam hal ini yang melaksanakan yang Di lapangan lah, di lapangan yang teknisnya itu bapaknya Pak Dior gitu ya. Dia segala bisa. Segala bisa karena basicnya dari apa ya dulu teh kontraktor gitu ya. Jadi tahu teknik-teknik, apalagi tenda mungkin kecil gitulah ya kita. Jadi tahu gitu. Tahu ini sama bapaknya gitu, sama papa gitu. Nah, Dede sekarang bagian ujung tombaknya Dede yang Dior decoration itu gitu. Mama mungkin kalau ini juga kalau survei lokasi sama mama gitu. Sama mama sama Dede gitu. Jadi semuanya ada gitu. Yang komunikasinya dan mama ngedampingi gitu. Harus didamping kalau sendiri. Kalau sendiri mama hongko sendiri para dari Dede Sumpo sendiri pengalamannya belum banyak gitu ya gitu. Jadi cara ke kliennya bagaimana gitu. Tapi sekarang udah pinter gitu, udah bisa ngomong klien gitu. Bisa ngomong klien gitu. Nah, itu untuk Kenzi ya memang harus sabar ya bapak-bapak ibu-ibu ya. jangan tersulut dulu emosi. Dan itu juga buat kebaikan kalian juga gitu. Maksudnya memang karena kreatif dan visualnya bagus Gens itu. Jadi nanti juga ke bawah kok. Oh, ternyata bisa ngikutin dan emang bagus gitu ternyata di mix dengan segala macam gitu. Lebih ke teliti gitu ya, lebih ke teliti. Jadi aware gitu. Kita itu gitu untuk bekerja di wedding tuh gitu. Jadi semuanya pun ya makin zaman kan makin cuman kadang-kadang ada aja ya tanya aja mungkin vendor-vendor yang lain juga sama. Ini pengen gini. Dia ngeliatin yang contoh-contoh yang bagus gitu ya. Tetapi bisa Bu harganya segini. Aduh, ternyata mau tak jangar gitu. Aduh, gimana ya. Jadi diakal, jadi mikir kita bagaimana supaya masuk kepengen dia gimana tapi dengan budget segini gitu. bisa diobrolin gitu. Asal jangan maksa aja. Bisa diobrolin kok, bisa diobrolin. Bisa gitu. Misalnya pengennya ini, bisa nggak segini gitu. Ya, berarti kan ada sesuatu yang dikorbankan ini ya. Ini nggak penting nih nggak usah. Ini nggak penting nih nggak usah gitu. Bisa kok. Asal jangan ini aja, jangan getreng aja gitu. Iya, bisa aja, semuanya bisa sih di gimana juga gitu kan ada. Lagian sekarang kan ada paketnya, misalnya ada paket sekian ada gitu. Kan kadang juga kan misalnya ada paket ini, ada paket gede nih, saya liatin ya gini. Enggak Bu, saya cuma butuhnya yang ini. Nah gitu, bisa kan gitu. Sekarang kalau misalnya ini yang sederhananya, oh Bu ada nggak yang ini ada gitu. Bisa. Ya kalau secara keseluruhan ya kita bisa ya dari misalnya dari riasnya, dekorasinya, fotonya khusus dari kita nih ya gitu. Atau dengan kolaborasi dengan vendor lain bisa, misalnya ada galuranya gitu, terus ada misalnya cateringnya apa segala macam ada gitu, sampai WO-nya juga ada gitu. Alhamdulillah berjalan lancar sih gitu. Bisa dikomunikasikan semuanya gitu, asal ketemu aja. Itu yang susah. Lebih bagus ketemuan gitu. Jangan WA hilang aja. Kalau nge-WA tuh capek ngetiknya. Mendingan ketemuan aja. Ketemuan. Jadi ini maunya bagaimana. Karena yang diobrolin, yang kemarin aku ngobrol juga nggak apa-apa teh, nggak jadi juga, asal ngomong aja gitu. Asal ngomong aja. Terus kalau misalnya nggak mau ketemu apa gimana ya saya samperin aja. Kalau nggak jadi pun tidak apa-apa. Iya. Kalau udah ngobrol makan udah tahu soal jadi dan enggak itu makan bukan urusan kita, urusan Allah ya gitu yang menentukan gitu kan. Tapi kita harus berusaha meyakinkan, terus mereka juga harus berlapang dada nerima. Aku mah pengennya kayak gini tapi uangnya kurang. Kalau kita misalnya dipepet-pepet ke nggak bisa ya aku mah deui atunya gitu. Tapi kalau seandainya mau ini diakalin, bisa aja diakalin gitu. Bisa. Asal ada komunikasi jelas aja gitu.
jangan tiba-tiba hilang gitu. Kayaknya tuh kita Ya udah itu nyeriin tanggal yang gitu. yang rada aneh teh gitu zaman sekarang mah P aja, P teh apa? Pink gitu ya. Kalau zaman baheula mah Zaman barunya BlackBerry pink. zaman BlackBerry Pink. Jadi P aja, ya udah ada apa gitu. Dijawab aja terus gitu. Cuman kadang-kadang udah gitu teh hilang aja. Ya salah saya apa gitu. Salah kata gitu ya. Kalau Sopan. enggak sih kalau misalnya oh iya nanti ya Bu ya misalnya teh ini gimana aja lah jadi jangan sampai ujung-ujung putus di tengah jalan gitu ya. Iya. Sebaiknya gitu seperti itu. Nggak apa-apa, nggak jadi pun nggak apa-apa. Misalnya ibu maaf kayaknya nggak jadi gitu kan bla bla bla, nggak apa-apa. Jadi kita nggak mikirin yang tenggalan teteh atau AA gitu kan, udah berarti ini enggak gitu, ya udah kita next ke yang lain gitu. Kalau digantung kan gimana ya, nggak enak gitu Ya tuh. mudah-mudahan lah kesananya mah mungkin bisa mengerti ya, Ya mengerti ya, kita akan mengerti, mereka juga mengerti gitu. karena di balik akad ini tuh maksudnya gini, di balik akad ini tuh kita tuh mau jelasin ke klien bahwa sana kita tuh terima duit plus kerjaannya juga gitu. Ternyata banyak yang nggak tahu foto ya gitu kan. Ternyata oh ternyata foto tuh gini 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 ya gitu kan. Ya baru nanti foto doang gitu, padahal kan harus kerjain, DM Kayak gitu gimana dekor, gitu. kayak dekor gitu kan. Itu masangnya gimana? Kalau itu di tengah jalan ngalangin jalan apa enggak? Nanti izinnya gimana? Nanti pasang ininya ribet gitu kan? Nggak semudah itu. Memang udah jadi, memang bagus. Tapi kan kita juga ada proses masang segala macam. Make up pun begitu sama kan. Make up pun begitu sama. Memang kalau cuma tempel kertas, stiker, beres, cabut gitu kan, enak gitu. Ini kan nggak pakai apa alat-alat yang itulah. Iya. Agak-agak ada prosesnya di situ gitu, bukan langsung jadi prek gitu. Kayak make upan tadi kan mau bilang kalau akad jam 9 berarti make up jam 4 gitu. Berarti jam 4 Anda harus bangun dalam kondisi bangun teh sadar ya. Jangan Kalau bangun jam 4 kita janjian jam 4 sebaiknya sebelum jam 4 udah siap, udah mandi, udah siap gitu. Seperti itu. udah sadar jam 4 tuh udah sadar udah senyum gitu. Jangan sadar jangan jam 4 ya gitu. Ya mungkin katanya ngobrol Bu sampai malam ketiduran kayak gitu. Iya sih Ya nggak gitu. Tapi apa-apa. ya kumaha atuh kan Jangan kalau seandainya telat nih pasti yang tukang rias yang disalahin gitu. Kenapa nggak buru-buru pada hama kitanya lihatnya kan belum siap mereka begitu. ya nggak Seperti apa-apa lah. itu. Apa-apa lah. Apa-apa. Apa telat juga nggak apa-apa udah. Asal jangan di Harjatnas deh. Asal jangan di Harjatnas deh. Kalau Harjatnas tuh ribet, penghulunya tuh mepet waktunya gitu. Kalau hari biasa nggak tanggal rame masih kene. Pak jadinya jam 10 gitu agak mundur oke lah gitu. Cuma di Harjatnas jangan coba-coba lah. Jangan. Jangan. Berarti mama kan dari tahun 95 sampai sekarang 2005. Kunci sukses bertahan lama itu apa, Mah? Tepat waktu. Tepat waktu. Tepat waktu, nggak ngejanjiin yang enggak yang sekiranya kita nggak bisa ngejanjiin, jangan sekali-kali gitu ya. Itu memberi kepercayaan tuh misalnya, nah misalnya begini, kalau misalnya nih harga sekian misalnya teh, tahun Bu untuk bulan ini, nah bulan ini teh harga-harga teh pada mahal, nah kita nggak boleh gini, berhubung mahal ini tambahin dong, jangan sampai seperti itu. Kalau resiko itu mah harga sekian ya udah harga sekian gitu. Jadi jangan sampai mereka kecewa gitu, mereka kecewa. Ya, seperti itu eksisnya harus memberi kepercayaan kepada klien teh gitu. Pang nama ya mereka teh apa yang diomongkan kita teh sama yang kenyataannya teh benar-benar gitu. Jangan sampai melenceng. Kalau melenceng itu mereka nggak akan percaya lagi gitu. Sekali kecewa ya kecewa repot lah gitu. Ya, alhamdulillah lah selama ini mah berjalan lancar baik-baik aja gitu. Gitu. Terus apa lagi tuh? Nah, kunci sukses untuk
konsisten lah dulu, misalnya namanya bertahan lah gitu, selain konsisten lah gitu. Mungkin penyesuaian harga jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah, sedang-sedang aja gitu. Ya ulah hadapikeun ka kumaha ya? Kesieunan gitu we. Iya. Yang penting bertahan apapun kondisinya. Iya, apapun kondisinya jangan sampai mengecewakan. Jangan sampai mengecewakan. Misalnya kita janjinya ada ini, udah itu tepati gitu, tepati. Jangan sampai aduh maaf, soalnya sering kejadian zaman baheula nih ada misalnya ini bajunya misalnya pagar ayu 4, pagar bagus 4, pas hari H nggak ada pagar bagusnya atau pagar ayunya cuma 2. Ini kemana nggak ada? Oh itu dipakai yang itu, nggak boleh begitu. Mereka kan bayar, ada kejadian seperti itu, ngadu gitu. Oh janjinya kan misalnya 4, tahu-taunya nggak ada, ini katanya dipakai di sana, yang nggak boleh begitu. Nah itu salah satu yang tidak boleh. Kalau kita janji 4 atau 6 ya udah segitu, harus ada komitmen gitu, harus begitu. Jadi misalnya ya seperti itulah. Bajunya misalnya nih, bajunya yang ini, mereka waktu fitting baju ya, bajunya ini udah gitu teh, bajunya teh bukan yang ini misalnya teh, jadi ganti jadi yang warna asalnya warna merah karena dipakai yang lain atau di luar misalnya ganti sama yang kuning atau yang biru, itu kan nggak boleh. Kayak gitu nggak boleh. Jadi harus tetap pesan ini, ya udah itu, jadi nggak boleh ke orang lain kan gitu. Ya kan memang nggak boleh kan ya. Ya nggak boleh, tapi ya ada aja kan yang ya teman waktu itu si itu tuh salah ukuran, diberi udah juga sarung gitu ya gitu. Ya ada juga yang alasannya sibuk. Ada juga yang nggak mau fitting, itu mah nggak mau fitting. Duh gimana betul ya jelasin fitting? Hah? Kenapa nggak mau fitting? Jelasin. Nggak mau fitting, jadi nanti dikira-kira aja misalnya orang tuanya gimana, atau Bu pokoknya ukuran L aja, beneran nih L, kesini aja sebentar atau pinjam bajunya, udahlah L aja atau XL, waktu itu XL aja, taunya teh kecil badannya teh, jadi kan gombrang merosot atau pada hari tante celana teh. Saya heran, wah itu kan merosot celananya, taunya teh kegedean gitu. Ya kan udah beberapa kali minta tolonglah itunya ukurannya gitu. Taunya udahlah XL aja. Ingat tuh mah XL aja, beneran nih iya XL kan. Atau mama tekan bawa XL, taunya teh kecil M juga nate Morena. Ya tuh celana merosot. Celana teh padahal udah ditarik kayaknya ke ini mana ke toilet merenya. Nggak bisa lagi betulin lagi Morenan, maklum udah aki-aki waktu itu tuh si bapak-bapaknya teh gitu, udah sepuh gitu. Jadi nggak bisa meren maksain, ya udah udah merosot. Ayo ngerakeun. Beli rewas, aduh gitu. Terus pernah ada miskom sama sama klien atau sama vendor gitu selama 30 tahun gitu. Ada. Galur ada hampurannya gitu. Waktu itu gini ya, si Galura eta si Galura hiji eta udah ini udah oke. Oh jeung mama tah sama mama udah gitu teh ya udah oke itu ya tanggal sekian ya tahunnya masih papa ada lagi ini udah kalau itu mah kayaknya ini aja bukan kayaknya kita menghubungi lagi ini yang satu lagi gitu. Tahu-taunya tuh hari H teh datang loh, emang kurang komunikasi mereka, salah mereka juga, salah saya juga gitu ya. Mama teh salah merenanya, kurang komunikasi meren. Taunya datang ya udah gini aja ya, daripada kita nggak jadi, kita sama-sama pendor, biarin aja itu resiko ibu gitu ya, resiko ibu. Jadi yang satu pagi-pagi pas datang menyambut datang Galura ini, yang kedua menyambut lagi yang kedua geningan Papak Ageng. Nah itu yang satu adalah si A ini, mama bayar dua-duanya. Bayar dua-duanya. Ya mama bayar dua-duanya karena kan mereka kasihan udah datang, terus mungkin mama juga salah, papa juga salah gitu ya, mungkin kurang komunikasi. Tanggung jawabnya seperti itu. Jadi mereka senangnya walaupun nggak enak ya semua, tapi nggak apa-apa
dibayar aja dua-duanya, harga segitu sama segitu. Tanggung Bayar jawab aja gitu. kunci kesuksesan, tanggung jawab. Soalnya kalau kayak kondisi kayak gitu, soalnya nggak semua bisa kayak gitu, soalnya paling itu orang mah tuh bisa. Orang mah Berarti tuh kan bisa. ya jatuh-jatuhnya bising pasea lah, nggak mau gitu. Pas saya Nggak mau atuh dah kan, udah pasea gitu yang apaan gitu ya. ada Gitu. ada yang pasnya juga gitu. Ada yang pasnya juga gitu. Cuma itu Ya. lain lah, lain, bukan mama, bukan itu. Iya. Dan setahu saya juga apa namanya, ya bertahun-tahun gitu sama mama gitu kan, bukan tipikal kayak gitulah gitu, yang apa namanya, yang apa namanya, kalau kalau udah ada miskom tuh pergi aja gitu, nggak pernah sih. Harus bertanggung jawab atuh Kalau ya. kalau Gitu, miskom nggak bagus. pasti dihadepin gitu, Ya. entah salah atau benar dihadepin gitu, harusnya begitu. Iya. Ya harus seperti itu, harus dibicarakan baiknya gimana gitu. Itu. Terus kalau dengan klien gitu, yang miskom ringan-ringan gitu apa gitu. Nah, miskom besar mah asa mau mungkin sih gitu, mau mungkin gitu. Kecil-kecil nunupi lucuan lah gitu, ngebodor gitu. Ya masalah apa sih? Miskom ini nih masalah ngerias. Ngeriasnya kan gini, ngeriasnya kan misalnya satu paketnya pengantin, ibu dan besan, terus pagar ayu 4 ya, kan laki-laki mah pagar bagus nggak didandanin ya, ini pagar ayu 4, selebihnya ya wayahna kena cas teh gini si Umi gitu lah. Ya. Kayak kena cas lah, ngacas juga nggak seberapa gitu ya. Nah udah gitu teh nggak tahu kenapa, mungkin nggak komunikasi mereka, jadi yang ngabring pengen didandanin. Oh, ini udah ngomong dulu nggak sama pengantin, ya pokoknya ini mah kan ibu udah dibayar, tapi dibayarnya nggak itu kan, itu mah beda lagi gitu. Dibayarnya kan satu paket, iya satu paket, cuman kan satu paketnya ini gitu. Jadi mereka teh disangkanya siapa we gitu nggak dibatas gitu. Nah dulu pisan waktu tahun berapa ya, sebelum tahun 2000 lah, 90 sekian gitu ya, sebelum 2000 aja kejadian. Waktu itu teh emang waktu itu mah belum tahu bahwa pagar bagus teh pagar ayu teh cuma 4 lah mama juga taunya dari perias yang lain. Bu ini aja dibatas aja, harus 4 aja gitu. Terus ini segitu dibatas aja berapa, 4, 6 atau berapa lah dibatasnya gitu, jangan semuanya. Mama waktu itu tuh nggak tahu ya, nggak tahu ada kayak gitu. Sahawe dandanin sampai jam 12 emang dandanan terus tipes 2 bulan gitu, seperti itu kecapean. Dah tapi kan karena seneng we mamanya ngedandanin, ya ayo dandanin ngalang bruk seperti itu gitu. Sekarang mah sejarah sih, sekarang mah ada pagar ayu, pagar bagus. Sekarang gitu, asa jarang gitu. Ada aja sih. Ada aja tuh. Ada yang ya, ada yang nggak tahu lah, gue mah paket sebenarnya. Gimana paketnya gitu. Paket itu. Jadi ya kalau dulu kan pagar ayu rame gitu. Ibu Parasman. Nah, sekarang mah enggak, jangan. Hah? Enggak, kecuali kalau di daerah-daerah ya ada aja kepengen sih. Ada aja sih di kota. Tergantung kebutuhannya lah, kebutuhan gitu. Tergantung. Ada juga ya, udahlah 2 orang aja nggak ada Bu, nggak ada orangnya lagi sekolah. Ya udah deh, syukur yang ada gitu. Mama kan udah sering ya, udah lama di dunia wedding gitu kan, udah lama banget di dunia wedding, udah senior lah gitu. Kesalahan vendor wedding di zaman sekarang itu apa biasanya, Mah? Suka banyak ambil job. Bagus dong. Iya bagus kalau misalnya bisa kepegang. Banyak itu yang cerita sampai 6, 7, 8, 9 gitu ya. Terus yang ini kurang bagus, terus ya gitulah. Ya mungkin yang mencukup bahasana kan, kalau 1 mah atau 2 rapi gitu kan, kan kayak gitu. Nah seperti itu. Ya menurut mama sih, nggak tahu ya orang lain, menurut mama itu kurang bagus gitu.
kurang bagus, memicu untuk si kliennya komplain gitu. Begitu ditinggalkan, kok aku ditinggalin sih, ya gitu. Ada rasa kecewa gitu kayaknya teh. Tapi karena udah janjian, ya udahlah gitu. Ada yang seperti itu gitu. Ya kalau bisa mah tahanlah, jangan banyak-banyak teuing gitu, semampunya gitu. Kalau mampunya mangga-mangga wae gitu, kebanyakan kan kasus-kasus kayak gitu yang di TikTok itu terlalu banyak ambil job. Iya. Sehingga kan yang ini barang ada tapi nggak kepegang, Nggak nggak kepegang. dikerjakan. Nah, yang sebelah ini sepotong, jadi kan nggak bagus. Siapa yang rugi? Kita, Iya. gitu. Ya itu di Harjatnas biasanya kan gitu kan. Ya, Harjatnas ya kayak gitu. Jadi agak tahan. Siapa sih nggak mau dapat? Kita kan jarang misalnya dapat job banyak ya. Ini banyak yang ambil aja, kumaha engke, kan ada. Banyak sih, jangankan ya yang weddingan gitu ya, dekorasi atau rias atau apa. Ada cerita gitu ya, ada yang itu juga, ada yang bisa apa, galura gitu ya. Nah, Tapi baru belajar, dia udah ngambil job banyak. Akhirnya kan minta tolong sama gurunya gitu, tulungan saya gitu kan, gitu kan, nggak lucu kan gitu ya. Tulungan nggak saya cuma galera gitu, doang, Bang. Saya kayak banyak gitu. sih. Jadi bukan mungkin ada aja di foto juga, Ya. di rias juga, di dekor juga, di kesenian gimana ya, organ-organ kayak gitu kan. Iya, Ya favorit kayak sih. gitu, ngambil si ini pas ambil aja si ini. Pas mau diambil tuh si ini tuh ada lagi job, kan Iya, bingung. iya. Terus ada kejadian dulu mama ya, ngerias bekas orang nih udah dulu. Nah sekarang resepsi sama mama, dandanin lah semua beres, banyak emang yang didandanin banyak. Aduh Bu, ini mah cina asistennya banyak. Ya kan pesannya seberapa orang, jadi saya sedia banyak gitu ya. Waktu itu mah cina, waktu ngerias ada asistennya kan disediakan banyak. Taunya teh nggak ada asistennya kan. Kemana asistennya? Itu katanya dapat joban. Terus kumaha, ya kasihan dia sendiri. Sudah karunya tukang ngerias teh sorangan ini mamahnya Ayu. Kasihan kumaha lamun sakit kan. Nah itu. Jadi jangan jangan ngambil banyak job di hari yang sama dan mepet. Jadi Bisina kecuali opname. janjian juga kadang-kadang kita janji benar-benar itunya yang ingkar Iya. gitu. Jadi harus hati-hatilah. Oke, berarti hati-hati untuk yang perias muda gitu ya. Itu yang sekarang yang naik daun ya harus disesuaikan lah, gitu. Yang Terus apa lagi? sama sih. Ya tuh apa aja lah yang rias, yang dekor, yang apa. Jadi kan jangan sering-sering ngambil job di hari yang sama gitu. Jangan terlalu banyak yang sekiranya kita tidak mampu ya. Misalnya mampunya biasanya segini. Mumpung banyak yang ini segini gitu. Jadi jangan coba-coba kalau seandainya kita di luar kemampuan kita gitu maksudnya. Tapi kalau profesional, kita kan banyak kerjanya ini. Ya alhamdulillah bagus itu. Berarti industrinya bagus gitu. Cuma kan tidak semantap itu. Ya, yang nggak tahu ya gitu ya. Apa lagi selain itu gitu untuk yang muda-muda nih? Yang muda-muda ke siapa yang muda-muda? Biasanya untuk yang vendornya. Vendornya. Nah, apa nasihat dari mama gitu ke mereka ini? Untuk vendor-vendor yang masih muda, bersabar, ya, sabar. Nanti juga, saya mau baru segini atau gimana, jangan begitu. Terus aja, kita terus berkarya dan sabar. Nanti juga masa Allah membiarkan begitu saja kan? Kalau misalnya kita bekerja terus, berkarya terus, nanti juga udah pasti dikasih atau gitu. Udah ada inilah, maksudnya mengkhianati gitu. Usaha Ya gitulah. Usaha tidak akan mengkhianati gitu, mengkhianati hasil gitu. Jadi bersabar, kuncinya sabar aja, gitu. Sabar guys, kalem. Nanti ada. Buat Oki juga sabar ya. Nanti ada waktunya, kalem. Ada waktunya insya Allah. Kalem. Ini banyak kan ada dari Instagram, dari TikTok, dari YouTube segala macam. Tenang aja gitu. Pokoknya berusaha dan berdoa jangan lupa ya. Berdoa jangan lupa itu.
30 tahun di wedding berarti sudah banyak pengalaman dan pasti sangat profesional. Pasti profesional lah, masa-masa ya salah-salah gitu. Insyaallah. Pasti asal-asalan, nggak mungkin asal-asalan lah gitu, nggak mungkin asal-asalan. Kalau mau ngontek ke apa? Jadi kalau mau ngontek mama ke mana mah? Ke ini aja, kalau di Facebook ya Dear Wedding Organizer ya. Di sini Kalau ada nih. misalnya di IG Dear Wedding atau Teni Dior aja. Teni Dior Sini nih. itu gitu. Ada di sini nih, di sini nih. Nah, di sini nih. Kita ada. Situ. Dinerimanya apa aja berarti? eh rias, dekorasi, tenda kalau membutuhkan tenda ada, kita juga punya tenda Banyak, gitu, ada. Terus yang lainnya juga bisa foto juga ada nih. Terus atau yang lainnya juga kan anak saya juga yang satu lagi mantu itu ngerias juga sama, nanti kita bareng-bareng juga gitu. Kalau misalnya mama udah pegalih nyari cangkeng misalnya itu kan anak saya ada gitu, gitu bareng-bareng lah. Pokoknya harus berlanjut ya, eksis gitu ya. Kalau mau dekorasi aja ada ke Diki ya, Dior Decoration, di IG-nya Dior Decoration. Itu adminnya anak bungsu Diki Panhardi ya gitu. Gitu. Kayak gitu. Oke. Habis itu pertanyaan terakhir nih. Buat yang masih muda-muda nih, para calon klien gitu, untuk para Gen Z dan Gen Alpha gitu, seberapa penting sih nikah itu? Soalnya banyak yang nggak mau nikah atau apa gitu. Gini nih, sekarang banyak beredar atau ya terselubung atau beredar atau gimana ya, terbuka atau enggak, pernah dengar sih ya. Ada yang menunda perkawinan, ada yang jangan nikah, ada yang gak usah punya anak. Waduh, nggak tahu ya gimana gitu ya. Kan ya kita beragama kan ya, pertama itu ya. Karena udah umur segini ya pasti inget gak ke agama pasti ya. Kan di agama juga bahwa setiap manusia teh di agama Islam terutama harus menikah untuk melanjutkan keturunan ya, seperti itu. Kalau misalnya gak mau nikah ya itu mah gak wae gitu ya, silahkan gitu, tapi pikirkan lagi ke depan gitu. Kalau nanti teh mungkin mau sama siapa gitu kan, ibu bapak nanti nggak ada merenan, atau kakak-kakak adik-adik mungkin udah masing-masing gitu ya. Terus nggak tahu, nggak kebayang lah pokoknya. Ya serangan karena takut ini, karena takut nanti mengecewakan gitu kan, nanti apa namanya. Nah itu berarti itu nggak maaf tapi ini banyak nggak, kan Allah udah ngasih, nanti teh pasti ngasih rezeki, kata Allah menikahlah, nah nanti dikasih rezeki sama Allah seperti itu gitu ya kan, ya gitu terus. Jadi ya kalau ini berpikir lagi lah, berpikir aja dulu ya, enggak usah ini mah yang mangga-mangga wae nggak apa-apa sih, itu mah kan hak masing-masing, tapi berpikir lagi orang tua kita, berpikir lagi ke saudara kita, berpikir lagi ke diri sendiri gitu. Mau apa? Kita kan nikah itu ibadah sepanjang masa sampai akhir hayat, itu nikah itu ibadah terutama ya yang perempuan ya. Kalau perempuan kalau udah nikah mah kan bukan tanggung jawab lagi orang tua, tetapi suami kita misalnya teh ke suami teh bukan harus tunduk, bukan, tapi kita kan komitmen misalnya teh nanti kita kalau udah nikah gini-gini, nah kita pengabdian sekecil apapun ya ke suami itu ada pahalanya gitu ya. Jadi jihad seorang istri itu ya di rumah tangga seperti itu. Nah itu seperti itu, jangan jauh-jauh nanti nak disangkana dakwah dia hanya pikir gitu lah pokoknya nama itu mama dede mama Dior itu. Kan sing aduh aing aduh eta mayan berenang dakwah.
ya tenang udah sedikit lah, dakwah sedikit gitu. Gak apa-apa soalnya emang pada susah sih nih kayak zaman sekarang gitu. Ya apa namanya, padahal apa takut nanti mengecewakan, terus nanti ya apa namanya selingkuh lah lah gitu kan, ada yang kan aneh lah gitu, banyak berita-berita gitu soalnya gitu. Nah kalau misalnya dari kacamata mama gitu kan, emang sepenting apa sih itu nikah gitu sebenarnya gitu? Ya bagi mamanya penting pisan atau kan penting sekali. Ya cukup mama balik lagi bukannya dakwah gitu ya. Nah, tapi ibadah itu ibadah. Terus kalau nikah itu tim ya, tim misalnya berdua, nanti bertiga sama anak begitu dan sebagainya. Tong banyak ting tapi liur budakna. Nah itu tim yang misalnya yang laki-laki mencari nafkahnya di luar, atau si perempuannya juga ikut mencari nafkah, nggak apa-apa gitu, bareng-barengan gitu, bareng-barengan. Atau misalnya udah perempuannya udah capek nih misalnya teh mencari nafkahnya ke suaminya gitu, ngurus aja di rumah tangga seperti itu gitu. Jadi kalau emang sih gitu, kalau perempuan mah kan rumah tangga dan kerja itu udah lama sebetulnya dari dulu seperti itu, tapi kan bisa ditanggulangi lah gitu. Misalnya kalau zaman sekarang mah kan banyak apanya, babysitter cepat bahasanya gitu ya, banyak babysitter, atau misalnya yang deket sama orang tua, tapi jangan ini ya, jangan nitip ke orang tua full gitu, tapi sebagai ini aja ngeliat gitu, itunya mah kan ada yang ngurus gitu, ada yang itu belajar berumah tangga juga lah, seperti belajar itu juga. Kalau nikah tuh terus kedepannya mau apa gitu, jadi sepertinya resep dah gitu ya, satu tim itu nanti bagian ini bagian si ini, si AA-nya bagian ini, si tetehnya bagian ini, nanti bareng-bareng. Nah sekarang mah jangan dulu deh, ya kita kerja aja yuk, atau misalnya kita piknik yuk gitu. Jadi semuanya dibicarakan. Jadi ya tim aja, tim terus nanti kedepannya bagaimana gitu kan, ada planning gitu, bagaimana gitu. Yang tadinya berpikir sendiri jadi berpikirnya keduaan. Jadi barengan, jadi untuk sendiri wariat gitu kan, kita bisa berbagi gitu, bisa berbagi, menyenangkan lah coba. Alhamdulillah mama sekarang kan udah 40 tahun ya sama si papa gitu kan, biasa-biasa aja. Kalau misalnya gathering gitu, mananya juga sendok sama garpu pasti ada gatheringnya, tapi kan nggak, gathering nggak mungkin kan gitu. Jadi ya atasi bareng-bareng gitu. Tapi yang pernah dirasakan sama mama, usahakan kalau kita lagi gathering gitu, lagi berantem cekcok lah gitu ya, diusahakan jangan lewat 1 hari. Kan kalau kata agama diam-diaman sampai 3 hari. Kalau mama cuma 1 hari. Jadi kalau tidur teh harus udah damai lagi gitu. Jadi kalau tidur belum damai nggak bisa tidur. Abok gitu kan, soalnya belum selesai gitu, riut, jadi nanti kan jadi penyakit. Mendingan gitu diselesaikan dulu, baik-baik selesaikan. Gengsi nanya tapi usahakan aja. Komunikasi gitu. Jadi kalau tidur teh udah enak pelong tidur gitu. Jadi kalau tentang kan akan banyak yang mengomunikasi kan gara-gara nggak yakin nanti kedepannya gimana, terus masalah nanti rezekinya atau nanti duitnya gimana kan, gaji cuma segini gitu. Percaya sama Allah. Percaya sama Allah. Kan pas single gitu kan, gaji segini. Oke, gaji aku berapa, gaji kamu berapa, satuin ini, segini. Ya. Kalau matematika dari Allah itu beda. Kalau matematika manusia 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4. Kalau sama Allah tidak. Ada kemungkinan 2 sama 2 mungkin 10. Seperti itu. Bisa seperti itu. Penjelasannya 2 sama 2 manusia 4. Kalau sama Allah mah enggak. Punya 2.000, ini punya 2.000. Ini disumbangkan, ya, dapat pahala. Ini disumbangkan dapat pahala. Kan jadi banyak. Tak terhingga seperti itu. Misalnya yang 2.000 itu buat misalnya ada tapi karunyangan budak, atau misalnya
ada bapak-bapak, emak-emak gitu ya kasih gitu. Kiraanan 2.000, tapi nantinya jadi banyak. Nah itu kan 2.000 tambah 2.000 jadi banyak. Seperti Jadi nggak ada yang itu. tahu gitu. Nggak ada tahu Nggak berapa-berapanya gitu, tapi percaya, harus percaya itu. Karena itu janji Allah gitu, seperti itu. Kan dakwah lagi kan? Tuh, jadi memang menikah tuh emang kalau emang udah Ibadah. kalau udah ada calonnya, udah yakin nikah. Nikah aja. Insya Kesini Allah. pesannya. Kesini Iya, pesannya. insya Allah ya. Insya Allah rezeki akan datang berlipat-lipat. Karena nikah itu ibadah sepanjang masa. Paling lama, ibadah paling lama. Seperti Jadi itu. kalau udah ada calonnya langsung Gitu. hajar, nggak usah dilama-lama, nggak usah dipending-pending. Masalah rezeki udah ada yang ngatur. Walaupun matematikanya berbeda, tapi tetap yakin pasti ada jalannya gitu loh. Oke tuh kalau gitu, mari kita selesaikan. Kalau gitu, udah ya, lagi ya, udah sih, cukup sih untuk segitu. Ya udah, Ya kalau mau ini mah, kalau butuh kita ya misalnya dekorasi gitu, ya itu aja ke Dior Decoration, itu ada nah itu, Diki saya lupa gitu, promosi gitu ya. terakhir. Gitu. Nanti ada ditaruh di sini nih. Biasanya naruh di sini gitu, naruh di sini gitu, ada di video ting nanti Nanti ada ada gitu. ya, gitu aja. Gitu, nanti pesan ke sini gitu Kalau ada. soal harga mah mendingan ketemuan ya, biar bisa Ya. nawar, boleh lah. Di WA aja, di WA atau di DM aja gitu bisa gitu. Oke atuh, Mama makasih. Sama-sama Udah makasih. waktunya ya. Ya sip. Dah, dadah.